Selamat malam, gimana yang kasih dalam Tuhan? Ya, dan sungguh pantas bahwa kita menyanyikan lagu Muliakan Namanya. Karena Tuhan yang kita kenal, yang mengasihi kita memang pantas untuk dimuliakan. Oleh karena itu juga kita menyisihkan waktu di pertengahan minggu. Kita sengaja menyisihkan waktu untuk Tuhan, ya, termasuk di dalam pertemuan jemaat pada tengah minggu, dan kita ingin berdoa dan kita juga ingin belajar firman Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita pada malam hari ini di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Kita buka Roma pasalnya yang ke-14. Dan kita akan lihat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kalau sudah mendapat, kita akan membaca bersama-sama. Roma pasal 14, ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. 1, 2, 3. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu tersedia bagi kami, terpelihara dari zaman ke zaman, sempurna, terus sampai ke tangan kami. Dan Tuhan, kami bukan hanya mengetahui tentang firman-Mu, namun kami rindu untuk diajar dan dituntun oleh firman-Mu ini. Sebagaimana kami lakukan malam ini, tolonglah kami, terangi hati dan pikiran kami. Itu permintaan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita masih di bulan Januari, berarti belum lama yang lalu kita baru saja melewati tahun baru. Pergantian tahun, 1 Januari itu tanggal merah, dan walaupun memang selama tahun-tahun pandemi agak sedikit tidak seramai tahun-tahun lalu, namun ya, orang melaluinya dengan gegap gempita. Bukan hanya itu, ya, tidak berapa lama lagi, beberapa hari lagi kita juga akan tahun baru lagi. Ya, ini tahun baru dengan sistem kalender bulan, ya, secara khusus tahun baru Chinese, ya, Tionghoa. Dan setiap tahun itu bergeser terus karena tahun baru Tionghoa mengikuti sistem bulan, sedangkan yang tahun baru internasional mengikuti sistem matahari, gitu ya. Dan oleh karena itu cocok bagi kita untuk melihat topik ini, yaitu bagaimana orang Kristen menyikapi berbagai hari raya. Bagaimana orang Kristen menyikapi berbagai hari raya, dan ada banyak sekali hari raya. Indonesia termasuk yang lumayan banyak hari rayanya, tanggal merahnya. Kalau kita lihat bandingkan, karena di Indonesia bukan hanya ada libur nasional, tapi tiap-tiap agama juga dikasih ini hari liburnya. Jadi semakin banyak agama yang diakui di Indonesia, semakin banyak hari liburnya. Jadi ada hari raya nasional, ada hari raya keagamaan, ada hari raya kebudayaan, ada juga hari raya pribadi. Apa itu hari raya pribadi? Ulang tahun misalnya, ulang tahun hari raya pribadi, ulang tahun pernikahan, macam-macam. Ya, jadi bagaimana? Apakah orang Kristen boleh merayakan hari-hari raya ini?
Ada orang Kristen yang merasa bahwa, wah nggak boleh. Kita nggak boleh merayakan hal-hal begini, ini hal-hal yang dianggap duniawi. Gitu. Bahkan hari ulang tahun pun tidak boleh dirayakan, katanya. Ada orang Kristen yang berpendapat demikian. Nah di sisi yang satu lagi, ada juga orang Kristen yang tidak memiliki pedoman, tidak memiliki panduan apa-apa, tidak berlaku sesuai dengan panduan apa-apa dari firman Tuhan. Nah, tetapi yang ingin kita lihat malam ini secara singkat adalah apa pedoman dari firman Tuhan, apa panduan dari firman Tuhan mengenai hal ini. Dan itu akan kita lihat bahwa ada panduan yang baik bagi kita. Apa itu saudara yang kasih Tuhan? Panduan yang Alkitab berikan adalah satu prinsip kebebasan. Ya, prinsip kebebasan. Coba kita lihat, atau prinsip kemerdekaan. Coba kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-32. Ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita bisa mulai dari ayat 31 bahkan. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Orang Kristen, orang percaya adalah orang yang benar-benar merdeka. Kata merdeka bagi orang Indonesia ini cukup spesial, karena dari kecil kita sudah diajar ya, untuk merdeka, katanya. Indonesia merdeka, kita harus merdeka. Saya lihat anak-anak sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau saya masih ingat waktu saya SD, SMP segala macam, kita setiap minggu itu ada upacara. Kalau anak sekarang kayaknya enggak, kayaknya cuma 17 Agustus atau kapan enggak. Pokoknya kita tiap minggu dulu upacara bendera. Diingatkan terus, kita merdeka, kita merdeka. Tapi saudara yang kasih Tuhan, siapakah yang benar-benar merdeka? Siapa yang benar-benar merdeka? Yang benar-benar merdeka adalah orang yang dikatakan Tuhan Yesus di sini tetap di dalam firman-Nya. Orang yang sungguh-sungguh beriman. Dan oleh karena itu kita bisa memakai prinsip kemerdekaan ini untuk melihat berbagai topik, ya, termasuk hari-hari raya. Ada 3 hal mengenai kemerdekaan. Yang pertama, kita merdeka atau kita bebas dari filosofi dunia ini. Kita bebas dari filosofi dunia ini. Apa filosofi dunia yang bisa mengekang kita? Nomor 1 adalah filosofi perhambaan. Filosofi perhambaan. Coba kita buka Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan di situ, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah pada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Paulus tahu bahwa ada banyak orang yang akan mencoba memperhamba manusia dengan berbagai hal. Bisa dengan makanan, bisa juga dengan hari raya. Jadi memperhamba manusia dengan hari raya. Ini adalah filosofi perhambaan. Dan bukan hanya hari raya, tapi segala jenis tahayul. Dan kita, kalau kita sudah memiliki kemerdekaan di dalam Kristus, kita bebas dari segala macam tahayul ini. Orang tidak bisa lagi memakai berbagai hal untuk mengancam kita, untuk menakut-nakuti kita. Kalau kamu tidak begini, kamu akan begini. Kalau kamu tidak memperingati hari ini, kamu akan kena sial. Macam-macam. Kalau kamu, pokoknya ada banyak sekali tahayul di dunia ini. Sampai-sampai orang yang diperhamba oleh ini, dia
terkungkung. Melakukan apa-apa harus konsultasi dulu dengan tahayulnya sebenarnya. Kapan mau menikah? Dilihat harinya. Akhirnya ini ada hari hoki katanya. Yang lain harinya tidak hoki. Kapan mau bikin A, bikin B? Ada hari-harinya. Kalau kita bilang tidak. Kita bebas dari filosofi perhambaan. Jangan katanya kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apapun. Mengenai makanan, mengenai hari raya, tidak. Jadi ini harus kita pahami. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita tidak bisa diancam secara rohani mengenai hal-hal ini. Karena kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kerohanian kita bukanlah eksternal, ritualistik. Karena kita kenal kebenaran. Kita bukan punya kedudukan di hadapan Tuhan itu bergantung kepada hal-hal eksternal, namun kepada hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Maka kita tidak bisa diperas, dalam bahasa Inggris namanya blackmail, diperas secara rohani oleh tahayul-tahayul ini yang mengungkung begitu banyak orang. Selain itu, kita juga dibebaskan dari filosofi penghamburan. Filosofi penghamburan. Karena begitu banyak dari hari-hari raya ini sepertinya menuntut manusia untuk menghabis-habiskan uang. Menghabis-habiskan uang. Tetapi Alkitab, kalau kita kenal kebenaran, kita dibebaskan dari filosofi penghamburan. Bukan hanya filosofi perhambaan, tapi filosofi penghamburan. Coba kita buka dalam Amsal. Amsal pasal 21. Ayatnya yang ke-20. Amsal 21 ayatnya yang ke-20. Dikatakan di sini, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal, dikatakan apa di situ? Memboroskannya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kita mendapatkan bahwa seringkali orang-orang yang terkungkung oleh filosofi dunia ini. Bukan hanya filosofi perhambaan, tapi juga filosofi penghamburan. Ada orang yang karena dikungkung oleh adatkah, dikungkung oleh tradisi, oleh tahayul. Mereka justru pada hari-hari tertentu seperti diharuskan. Mungkin pada saat hari kematian, ada yang diharuskan malah untuk menghabiskan begitu banyak uang. Ada jemaat kita yang dulu banyak sharing juga dengan saya, bahwa karena ada kematian di keluarganya, sampai keluarganya harus berhutang. Karena sudah tradisi bahwa harus menjamu katanya, orang sekampung. Padahal nggak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Jadi terpaksa pinjam sana sini, pinjam sana sini. Jadi ini adalah filosofi perhambaan dan filosofi penghamburan. Tidak ada uangnya, tapi sepertinya dituntut. Seperti itu. Tapi mestinya kita sebagai orang percaya, kita sudah dimerdekakan dari filosofi ini. Tapi filosofi penghamburan ini bukan hanya karena tahayul, tapi bisa juga karena kedagingan. Karena kedagingan. Karena tidak ingin kalah dengan orang. Tidak ingin kalah dengan orang. Wah. Kalau orang lain ulang tahun, terus dia lihat orang lain ulang tahun seperti ini, saya tidak boleh kalah, katanya. Saya tidak boleh kalah. Dia lihat Instagram, sekarang bahayanya begitu.
Jangankan orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal pun kita bisa lihat, wah, dia ulang tahunnya seperti ini. Saya harus seperti ini. Ya. Kadang-kadang bahkan filosofi ini merasuk juga kepada anak-anak. Ya. Anak misalnya masih umur 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun bahkan. Belum ngerti apa-apa. Orang tuanya bikin pesta besar. Ya bukan berarti pasti salah juga. Gitu. Tapi kalau misalnya, itu untuk apa dulu? Motivasinya apa? Gitu. Apa mau berbuat baik sama orang? Mau kasih makan orang? Ya silakan sih. Gitu ya. Atau filosofinya adalah mau show off. Tidak mau kalah dengan pasti tetangga itu anaknya ulang tahun, wah bikinnya seperti itu di hotel ini. Saya harus hotel yang lebih besar lagi. Nah, kalau filosofinya seperti itu, ya ini kacau. Dan ini adalah filosofi penghamburan dan filosofi perhambaan tadi. Tapi orang Kristen sudah dibebaskan dari filosofi ini. Bebas, merdeka mestinya. Itu yang poin pertama, bebas dari filosofi dunia. Tapi ada yang poin yang kedua, saudara, mengenai kebebasan yang kita miliki di dalam Tuhan, yaitu kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Kita bebas untuk memuliakan Tuhan. Berdasarkan apa yang tadi kita sudah bahas di awal, ada orang yang mungkin sebagian berkata, ya, kalau gitu kita nggak usah bikin perayaan apa-apa lah. Toh kita nggak harus melakukannya. Dan itu benar. Tidak ada keharusan dalam Alkitab untuk memperingati hari raya apapun. Tidak ada keharusan. Kita sudah dibebaskan dari perhambaan itu. Tetapi ada kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Ada kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Ada orang yang bilang, oh kita tidak boleh rayakan ulang tahun. Kenapa tidak boleh rayakan ulang tahun? Karena di Alkitab tidak ada. Dan dibilang di Alkitab yang merayakan ulang tahun itu hanya ada 2 orang tercatat. Anda tahu nggak siapa tercatat dalam Alkitab merayakan ulang tahun? 2 orang. Ingat? Yang pertama di Kejadian 40 ayat 20. Ini orang pertama yang di Alkitab tercatat merayakan ulang tahun. Kejadian 40 ayat 20. Dikatakan di situ, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Firaun menjamu orang pada saat hari kelahiran. Ini orang pertama yang tercatat bikin pesta ulang tahun di Alkitab. Orang kedua yang tercatat dalam Alkitab bikin pesta ulang tahun adalah raja lain lagi. Di Matius 14 ayat 6. Matius 14 ayat 6. Dan kali ini adalah Raja Herodes. Raja Herodes. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Dia bikin perjamuan dan dia undang tamu-tamu besar dan sebagainya. Dan sebenarnya ulang tahun ini menimbulkan masalah juga karena disitulah akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh ya. Kalau Anda baca seterusnya. Tetapi ada orang yang berkata, oh lihat nih di Alkitab nggak ada orang beriman dicatat ini merayakan ulang tahun. Yang tercatat merayakan ulang tahun adalah 2 raja yang tidak mengenal Tuhan di sini, yaitu Firaun yang pertama, kemudian Herodes. Sehingga mereka berpendapat bahwa kalau begitu ya orang Kristen tidak boleh atau tidak sepatutnya merayakan ulang tahun. Tetapi ini juga bukan pendapat yang benar. Mengapa? Karena Alkitab bukanlah berisikan daftar hal-hal yang boleh kita lakukan. Tetapi Alkitab, kalau Anda melihat dari 10 hukum Tuhan, banyak sekali yang isinya jangan. Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan membuat patung. Hukum ketiga, jangan memakai nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum keempat baru kuduskanlah hari Sabat. Hukum kelima, hormati
ayah dan ibumu. Hukum keenam dan seterusnya semuanya jangan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan milik samamu. Dari 10 hukum, 8 mulai dengan kata jangan. Ya, ada 2 yang bersifat positif, yaitu kuduskanlah hari Sabat dan hormatilah orang tuamu. Kenapa kebanyakan hukum mulainya jangan? Karena itu adalah sifat hukum. Sifat hukum adalah memberitahu kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu lebih bagus. Jadi kita bilang itu blacklist, bukan whitelist. Daripada hukum itu berkata kamu boleh begini, kamu boleh begini, kamu boleh begini. Berarti di luar yang boleh, berarti tidak boleh semuanya. Itu repot. Tetapi justru hukum kasih tahu kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Berarti di luar itu boleh. Di luar dari yang jangan berarti boleh. Dan kita memiliki suatu kebebasan. Di luar dari apa yang Alkitab katakan jangan, berarti boleh. Dan kita memiliki kemerdekaan tadi. Kita memiliki kebebasan. Yang penting adalah Alkitab berkata kita harus melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Coba kita buka 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab, ini Paulus, dia mengutarakan suatu prinsip. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ya termasuk kalau Anda mau merayakan sesuatu. Dalam merayakan ada makan dan minum seringkali. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini adalah prinsip yang Tuhan berikan. Jadi, apapun yang mau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan hanya satu kali ini muncul prinsip ini. Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Prinsipnya sama. Berarti kita boleh merayakan sesuatu, asal kita melakukan untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Kalau misalnya kita mau merayakan ulang tahun, maka kita memastikan bahwa perayaan ini bukan dilakukan dengan sombong. Perayaan ini bukan dilakukan dengan konsep duniawi. Tapi perayaan ini dilakukan tujuannya salah satunya untuk memuliakan Tuhan. Mungkin sebagai ucapan syukur, kita merasa sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan menjadi sentral di dalam apa yang kita lakukan. Ada orang mau mengingat hari ulang tahun pernikahan, anniversary. Oke. Tapi dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Mengingat kembali bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup sepasang ini. Dan lain sebagainya. Ada orang mau merayakan tahun baru. Boleh. Asal di dalam memuliakan Tuhan sekali lagi. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita lewat satu tahun? Ya kita bisa lihat ke belakang. Kita bisa mengucap syukur. Kita bisa seperti yang dalam lagu himne itu apa? Hitunglah berkat-Mu. Hitunglah berkat-Mu. Ya, tahun yang lalu ada berkat yang Tuhan sudah limpahkan, kita penuh ucapan syukur. Dan kita bisa merencanakan tahun ke depan apa yang mau kita perbuat untuk Tuhan. Itu bisa kita lakukan. Dan kita punya kebebasan untuk melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang diajarkan. Tetapi ada yang poin yang ketiga. Poin yang pertama, kita punya kebebasan dari filosofi dunia. Yang kedua, kita punya kebebasan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi yang ketiga adalah
kita tidak punya kebebasan. Kita tidak punya kebebasan untuk berdosa. Makanya kebebasan yang kita miliki kita sebut kebebasan Kristen. Kebebasan Kristiani. Kebebasan di dalam Kristus. Bukan kebebasan absolut. Kebebasan absolut justru akan memperhamba kita kepada dosa. Seperti Lucifer berkata, aku mau bebas dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa berkata, aku mau lepas dari Tuhan. Ketika Anda mengejar kebebasan dalam tanda kutip di luar Tuhan, Anda jatuh kepada perhambaan. Itu paradoks. Kebebasan yang sejati terletak di dalam memperhambakan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita tidak mau melayani Tuhan, ketika kita tidak mau tunduk kepada Tuhan, kita mencari kebebasan yang absolut dari Tuhan, pada saat itu juga kita diperhamba dalam perhambaan yang paling kejam yang pernah ada. Kita tidak bebas untuk berdosa. Tidak bebas untuk berdosa. Ada hal-hal yang harus kita hindari. Coba kita buka, tadi kan terakhir 1 Korintus 10. Masih di 1 Korintus 10 di sini. Tadi kita lihat ayat yang ke-31, tapi coba kita lihat di atasnya. Di ayat yang ke-20 misalnya. Ayat yang ke-20. 1 Korintus 10 ayat 20. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan pada roh-roh jahat, bukan kepada Allah, dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ayat 21, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Konteksnya adalah, Paulus sebenarnya sedang menjawab permasalahan, boleh nggak orang Kristen makan daging yang sudah dipersembahkan pada berhala. Dan Paulus jawab, kalau itu di pasar, kalau itu di rumah, kalau kamu diundang orang segala macam, makan aja, nggak ada masalah. Tapi jangan kamu gara-gara tamak mau makan daging ini, pergi ke kuilnya, mereka mungkin lagi ada acara begitu menyembah berhala, terus kasih daging gratis, lalu kamu merasa, enak nih dapat daging gratis, ya udah saya masuk aja, toh saya nggak percaya roh jahat ini, gitu kan? Lalu Anda ikut makan di situ. Nah, Paulus bilang, ngapain kamu ikut di situ? Itu mereka sedang menyembah roh jahat. Ya. Jangan kamu ikut di situ. Jadi, kita punya kebebasan yang besar, namun kita tidak punya kebebasan untuk lepas dari Tuhan. Kita tidak punya kebebasan untuk berdosa, kita tidak punya kebebasan untuk bersekutu dengan roh-roh jahat di sini dikatakan. Dan ini bisa kita terapkan di dalam banyak hal, termasuk di dalam hari-hari raya. Orang Kristen bebas, tapi ada hari-hari raya yang kita bilang, ngapain saya ikut di dalamnya? Karena ada kesalahan. Kalau di dunia modern ini, saya teringat satu hari raya, kalau di Amerika lumayan terkenal, di Indonesia mungkin jarang orang dengar, kecuali Anda sering mengkonsumsi ini ya, media-media luar. Misalnya di Amerika ada hari raya namanya Halloween. Halloween, sebagian tahu mungkin ya. Halloween itu di akhir dari Oktober, ya. Kalau saya nggak salah 31 Oktober. Dan hari Halloween itu akhirnya mereka senang itu, anak-anak itu akan berkostum ya, jadi kostum jadi apalah, jadi macam-macam lah gitu ya. Lalu ketok-ketok pintu rumah orang ya, terus nodong orang lah, intinya nodong supaya dikasih permen. Nah, kalau nanti beberapa hari lagi nodongnya nodong angpau, ini kalau mereka nodong permen gitu ya. Nodong permen gitu, trick and treat ya. Nah, jadi banyak orang mau ikut, anak-anak dikasih kostum jadi hantu ya. Di kostum jadi vampir, jadi zombie, di ini macam, di kostum-kostum macam-macam ya. Ketok-ketok pintu orang ya, nodong permen gitu ya. Tapi sebenarnya akar dari Halloween ini adalah hari raya penyembahan roh-roh jahat sebenarnya ya. Jadi menurut praktisi sihir, ya, tanggal tersebut, hari tersebut adalah hari di mana batas-batas antara dunia supranatural dengan dunia natural itu
bertabrakan sehingga dari dunia yang supranaturalnya bisa nembus katanya ke dunia udah kayak cerita apalah begitu ya. Pas hari itu dianggap hari di mana ini segala macam roh-roh dan makhluk-makhluk ini bisa nembus ke dunia kita. Sehingga makanya anak-anak di kostum-kostumin dengan yang aneh-aneh seperti itu. Ya kita bilang walaupun orang Kristen punya kebebasan, ya, tetapi apakah bijak ya, untuk ikut serta dalam hal yang seperti itu? Ya. Maka kita bilang tunggu dulu, ya, kita tidak mau ikut serta dalam hal-hal yang okultisme, hal-hal yang berkaitan dengan kontak dengan roh-roh jahat dan lain sebagainya. Kita tidak mau. Jadi ini contoh, ya, contoh. Ada juga hari raya, misalnya ada gereja tertentu, mereka punya hari raya untuk menghormati Santo Santa. Dan pada hari raya Santo Santa tersebut katanya bisa berdoa kepada Santo Santa tersebut, itu akan lebih mujarab katanya, dan sebagainya. Ya, kita bilang juga ini konsep teologi yang kacau, yang salah. Jadi kita punya kebebasan, tapi kita tidak mau masuk ke dalam kesalahan. Kita tidak mau masuk ke dalam dosa yang jelas. Kita tidak mau bersekutu dengan roh-roh jahat. Oleh karena itu, ketika kita merayakan apapun juga, sesuatu yang bersifat budaya kah, sesuatu yang bersifat personal kah? Karena kadang-kadang ada banyak orang tanya sama saya, oh saya dari budaya ini, saya dari suku ini, bagaimana dengan perayaan ini dalam budaya kami? Saya bilang kadang-kadang kalau bukan suku saya nggak begitu tahu malah. Saya nggak ngerti itu hari raya kamu itu apa sih maksudnya begitu. Ya. Mungkin kamu lebih tahu ada nggak di situ unsur-unsur roh jahatnya ada nggak? Ya. Unsur-unsur magicnya ada nggak di situ? Ya. Dan tiap-tiap kita yang ingin berkata saya ingin memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Ketika saya ikut serta dalam sesuatu, ya berarti saya berpikir, bisakah saya memuliakan Tuhan dalam hal ini? Bisakah saya mengucap syukur kepada Tuhan dalam hal ini? Bisakah saya bersaksi dalam hal ini? Adakah hal yang positif di sini? Apakah itu suatu waktu? Seperti, ya kembali saya ambil contoh di Amerika, selain ada Halloween, tidak lama setelah Halloween di Amerika ada namanya hari raya Thanksgiving. Nah, Thanksgiving ini sebenarnya itu merayakan atau mengingat dulu orang Amerika pertama datang, orang Barat, orang Eropa yang datang itu tadinya orang Kristen yang lari dari penganiayaan di Eropa. Pas mereka sampai ke Amerika, mereka itu susah sekali karena tanahnya beda segala macam, hampir mati. Lalu ditolong oleh orang Indian. Jadi pertama-tama itu hubungan Indian dengan orang kulit putih itu lumayan baik, terutama yang Kristen. Ya. Ditolong oleh orang Indian, diajarin cara mereka bercocok tanam semuanya. Akhirnya mereka berhasil panen dan mereka mengadakan pesta bersama orang kulit putih dengan orang Indian. Nah itu diperingati dalam hari raya Thanksgiving. Kita bilang, oh ini bagus, walaupun itu budaya tapi itu bagus. Nah Thanksgiving, pengucapan syukur, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, misalnya. Jadi kita melihat ada unsur-unsur budaya apa yang kita bisa bilang, oke, ini bagus, ini kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita bisa mengucap syukur pada Tuhan, kita bisa mempererat persaudaraan misalnya. Ya, kita bisa mempererat keluarga. Maka kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini yang Alkitab ajarkan prinsipnya, yaitu prinsip kebebasan Kristiani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, ya, Engkau memberikan kepada kami, Engkau membebaskan kami dari berbagai perhambaan dunia ini, dari pola pikir yang salah, pola pikir tahayul, penghukuman, penghamburan, semua itu Engkau sudah bebaskan kami. Namun Engkau menempatkan kami di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu dalam segala apa yang kami lakukan,
Karena itu pimpin dan tolong kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.